Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Teman sekalian, kita ketemu lagi di video kajian Islam, dan kita akan bicara tentang iptek dan seni dalam Islam, ya. Bagaimana pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan seni, ya. Jadi secara umum kalau kita lihat Islam sangat menghormati ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya tercermin dalam banyak ayat dalam Al-Quran, termasuk diantara yang pertama kali turun kepada baginda Rasul adalah perintah untuk membaca. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, perintah untuk membaca yang tersurat dan yang tersirat, ya. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lainnya dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, diberikan kemuliaan, ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ya. Sungguhnya yang takut, ya, kepada Allah adalah orang-orang berilmu. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Bahkan di antara hal atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah penciptaan Adam alaihissalam, mengapa dia diperintahkan atau Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam? Ya, bukan karena senioritas, bukan karena yang lainnya, tapi karena Adam lebih berilmu. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda pada waktu itu, mereka angkat tangan, tidak bisa. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada Adam untuk menyebutkan, maka Adam pun menyebutkan. Artinya Adam dalam hal ini lebih berilmu daripada malaikat itu sendiri, ya. Nah, baik, karena itu Islam sangat menghormati ilmu. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, ya. Dalam banyak riwayat ada yang lemah hadisnya, ada yang hasan, ada yang sahih, ya. Kita menemukan motivasi-motivasi, ya, agar menuntut ilmu walaupun bukan hadis, ya, dan tidak sampai pada derajat sahih. Kalimat yang mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu, ya, dari buayan sampai ke lahat, ini benar, ya. Jadi kapanpun menuntut ilmu itu bukan hanya yang sifatnya formal, tapi juga non formal. Bukan hanya di perguruan SD, SMP, SMA, kuliah, tamat selesai, apakah kita berhenti menuntut ilmu? Tidak, ya. Dan Islam telah memberikan membentangkan sejarah, ya, bagaimana ketika Islam itu jaya, kekuasaan Islam itu mendunia pada waktu itu, maka muncullah para ilmuwan. Kalau kita hari ini bicara tentang ilmu matematika, maka kita akan ketemu dengan Al-Khawarizmi, ya, dengan karya aljabarnya dan menemukan angka nol. Nah, kebayang oleh kita, ya, kalau dunia hari ini tidak kenal dengan angka nol, kita akan direpotkan oleh angka-angka Romawi yang ribet itu. Jadi kalau kita mau menghitung perkalian misalnya 1975 kali 17, hitung pakai angka Romawi, ribet pasti. Tapi dengan Al-Khawarizmi menemukan Arabic numeric, nomor-nomor yang kita kenal hari ini, kita diberikan banyak kemudahan. Demikian juga dengan kita kenal dengan Ibnu Sina dengan kedokterannya, ya. Kemudian siapa lagi, ya, Jabir Ibnu Hayyan dengan ilmu kimianya, ya. Kemudian yang lainnya kita mengenal misalnya Pipi Rais yang konon menemukan benua Amerika jauh sebelum Christopher Columbus secara tidak sengaja mendarat di benua tersebut. Artinya ilmuwan muslim, ya, yang hari ini bahkan karyanya tetap bisa dinikmati sangat-sangat luar biasa. Nah, karenanya teman sekalian, ya, apapun kondisinya, ya, kita harus tetap semangat mencari ilmu, ya. Dan para ulama membagi ilmu itu menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain bagaimana? Adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita menyembah Allah, ya. Karena ilmu tata cara sholat itu bukan fardu kifayah,
Masing-masing dari kita harus tahu tata cara membaca Al-Quran, ya. Itu harus tahu, fardu ain sifatnya. Yang fardu kifayah, ya mungkin menuntut ilmu kimia, mungkin kedokteran, fisika, ya, astronomi, ya, biologi, ini mungkin sifatnya fardu kifayah. Karena itu teman-teman, walaupun kuliah di kedokteran, di kimia, tapi tetap harus paham basic ilmu dalam ajaran Islam. Jadi walaupun kuliah di kimia analisis misalnya harus bisa ngaji. Walaupun kuliah di fakultas kedokteran misalnya, dia harus bisa sholat, tata cara sholat, tata cara puasa, dan zakat. Nah, ini ilmu yang sifatnya fardu ain, ya. Baik, tema yang kedua adalah seni, ya. Islam juga sangat menghormati seni. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan yang indah. Ya, jadi seorang muslim, ya, itu harus rapi pakaiannya, ya. Kemudian rambut, ya, gondrong boleh tapi rapi, ya. Kemudian wangi, ya. Nabi itu dikatakan suka dengan wangian, ya. Bahkan keringatnya pun berbau minyak kasturi. Para sahabat juga demikian. Ada Mus'ab bin Umair, ya. Ketika beliau masuk ke sebuah majlis begitu, orang tidak perlu mengangkat kepala nengok siapa yang datang. Dari aroma tubuhnya, parfum yang merebak, mewangi, sudah ketahuan siapa yang datang. Mus'ab bin Umair. Para ulama juga demikian, ya. Nah, jadi Islam menghargai seni, ya, seni arsitek, ya, kaligrafi, ya, bahkan seni suara yang tidak bertentangan dengan nafas-nafas Islam, ya. Para sahabat dulu ketika perang misalnya menggali parit Khandaq itu, Nabi mengizinkan mereka mendendangkan syair-syair penyemangat, ya. Abdullah bin Rawahah, ya, ketika berangkat ke perang Mu'tah pada waktu itu, ya, melawan Romawi, dalam perjalanan, ya, dia melantunkan syair-syair semangat sehingga mereka tidak berpikir untuk mundur menghadapi lawan pada itu, ya. Bahkan ketika masuk ke Mekah dalam agenda pelaksanaan umrah, Abdullah bin Rawahah dibiarkan oleh Nabi mendendangkan syair-syairnya. Nah, artinya Islam sangat menyukai keindahan. Alimu auladakum asy-syi'r, kata Umar bin Khattab, ajarkanlah anak-anak kalian itu sastra, ya, karena sastra itu bisa merunutkan kata dan, ya, melunakkan karakter. Nah, jadi ketika dibicara kata-katanya runut, ketika dibicara kata-katanya lunak, penuh dengan kiasan, penuh dengan sindiran-sindiran yang sifatnya tidak kasar, ya. Nah, namun tetap ada batasannya, ya. Jadi dalam Islam itu bukan hanya keindahan, tapi yang sesuai dengan syariat. Misalnya, ya, kalaupun harus melukis, ya, hindari, tidak boleh melukis makhluk hidup, ya. Kan banyak yang bukan makhluk hidup, ya. Awan, pemandangan, nih, kemudian pepohonan, nih, kemudian bangunan, itu banyak sekali objek yang bisa kita lukis, ya. Dilarang membuat patung misalnya, ya. Nah, itu juga diharamkan, ya. Allah akan melaknat orang-orang yang suka melukis, maksudnya makhluk hidup, ya, di akhirat nanti. Nah, sehingga teman-teman yang punya jiwa seni, silakan kembangkan. Tapi pelajari juga batasan-batasannya dalam Islam sehingga kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.